Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dan selamat menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Yoga Anas. Saat ini saya sedang berada di sebuah bandara yang lokasinya ada di Boyolali. Nah, pasti sudah banyak yang tahu nih nama bandara yang lokasinya ada di Boyolali, yaitu Bandara Adi Sumarmo. Dikarenakan rumah saya tidak jauh dari lokasi bandara ini, jadi saya memutuskan untuk membuat video di sini. Oh iya, ngomong-ngomong soal bandara, yang namanya bandara pasti identik dengan pesawat. Kita tahu sebelum menaiki pesawat, tentunya kita harus melakukan hal-hal khusus atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Seperti misalnya kita membuat dan membeli tiket terlebih dahulu. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah struktur data semester 2 ini, saya dan kelompok saya membuat sebuah program simulasi pembuatan tiket pesawat atau plane ticketing. Seperti apa program dan kode-kodenya? Langsung saja kita bahas. Baiklah, seperti ini tampilan dari program plane ticketing atau aplikasi pembuatan tiket pesawatnya. Seperti yang bisa dilihat pada sebentar, belum keluar tampilan programnya dikarenakan belum saya run. Sebentar, saya run terlebih dahulu ya. Oke, sudah saya run dan seperti inilah tampilan dari aplikasi plane ticketingnya. Ada 3 menu pilihan yang bisa dipilih, yaitu menu 1 kelas eksekutif, menu 2 kelas bisnis, dan menu 3 keluar. Menu 1 kelas eksekutif digunakan untuk pembuatan tiket dengan skala penerbangan nasional atau se-Indonesia saja. Kemudian menu 2 kelas bisnis digunakan untuk pembuatan tiket dengan skala penerbangan internasional atau ke luar negeri. Kemudian menu 3 keluar, yaitu digunakan untuk keluar dari aplikasi plane ticketing ini. Saya akan coba membuat tiket pesawat dari yang kelas eksekutif terlebih dahulu. Jadi saya inputkan 1, kemudian enter. Nah, setelah masuk pada menu kelas eksekutif, maka akan muncul 5 menu, yaitu 1 buat tiket, 2 daftar penumpang, 3 cari tiket, 4 pembatalan tiket, 5 kembali ke menu awal. Saya akan coba urut saja sesuai urutan yang ada di program ini, yaitu dari 1 buat tiket. Saya inputkan 1, kemudian enter. Setelah saya inputkan 1 dan tekan enter, maka akan tampil jadwal penerbangan pesawat eksekutif hari ini. Baiklah, saya akan pilih pesawat Sunda Empire Air dari Solo tujuan Bandung jam 9.45 dengan harga Rp350.000. Kemudian saya inputkan 2, enter. Kemudian saya disuruh untuk memasukkan jumlah penumpang, 1 saja, saya sendiri. Kemudian saya disuruh untuk memasukkan identitas diri saya juga. Kemudian masukkan nomor kursi. Untuk nomor kursi pesawat seperti yang ada di gambar kiri ini ya, saya akan tampilkan terlebih dahulu. Ini dia gambarnya. Saya akan pilih A1 saja, enter. Nah, kemudian saya disuruh untuk membayar. Jadi di sini rumusnya yaitu harga tiket pesawat Sunda Empire Air kali jumlah penumpang. Jadi totalnya 350.000. Kemudian apabila saya memasukkan uang yang kurang, misal 200.000, enter. Kemudian akan muncul kata seperti ini: jumlah nominal uang Anda tidak mencukupi, harap mengisi nominal sesuai dengan tagihan yang harus dibayarkan. Apabila saya memasukkan dengan nominal uang yang lebih, maka akan muncul seperti ini: kembalian Anda 150.000. Kemudian di bawahnya adalah tiket yang telah dibuat. Kemudian enter, maka akan muncul pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sama-sama. Kemudian saya akan coba ke menu 2, yaitu daftar penumpang. Daftar penumpang ini akan menampilkan penumpang pesawat kelas eksekutif yang telah dibuat pada menu 1 tadi. Kemudian saya akan mencoba menu 3, yaitu cari tiket. Di
Di sini saya disuruh untuk masukkan kode tiket yang tadi pada cetak tiket sudah ditampilkan. Tetapi apabila kita tidak memasukkan sesuai aturan atau ketentuannya, maka akan muncul seperti ini. Saya misal akan masukkan 01, enter. Data tidak ditemukan, pastikan Anda telah memasukkan data dengan benar. Apabila kita memasukkan kode tiket dengan benar seperti yang ada di cetak tiket tadi 18.18.00, kemudian akan muncul seperti ini, enter. Tampil tiket yang telah dibuat tadi. Kemudian saya akan coba menu 4 yaitu pembatalan tiket, enter. Kemudian masukkan kode tiket. Ini masih sama ya, apabila kita memasukkan yang salah maka data tidak ditemukan, apabila yang benar maka akan ditemukan. Saya akan langsung masukkan yang benar saja. Setelah memasukkan kode dengan benar, maka akan muncul tampilan tiket dan ada sebuah pernyataan apakah Anda ingin membatalkan tiket penerbangan yang telah Anda buat. Kemudian menginputkan Y untuk ya, maksudnya ya membatalkan tiket pesawatnya. Kalau input T untuk tidak jadi membatalkan tiketnya. Saya akan pilih ya saja. Jadi saya inputkan Y, kemudian enter. Kemudian akan muncul tulisan tiket penerbangan telah dibatalkan dan uang Anda telah dikembalikan. Data Anda telah dihapus dari sistem kami. Setelah itu apabila kita cek daftar penumpang lagi, pasti sudah tidak ada. Nah, daftar penumpang pesawat kelas eksekutif sudah tidak ada. Kemudian menu yang terakhir yaitu 5, kembali ke menu awal. Nah, jadi ini telah kembali ke menu awal, kemudian saya akan coba kelas bisnis. Sebenarnya sama saja, hanya yang membedakan dari kelas eksekutif dan bisnis ini adalah skala penerbangannya saja. Kalau misalkan eksekutif, penerbangannya lokal atau se-Indonesia saja. Kemudian kalau bisnis, penerbangannya internasional atau luar negeri. Jadi saya akan percepat saja ya. Oke, sudah kembali di tampilan awal lagi dari aplikasi planning ticketing. Kemudian menu yang terakhir dari awal program ini adalah keluar. Jadi saya akan keluar dari program ini dan sudah selesai aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas adalah kode-kode yang digunakan dalam pembuatan program planning ticketing ini. Ada 3 kode atau 3 bab yang digunakan untuk membuat dan menyusun program planning ticketing ini. Yang pertama adalah linked list yang akan dijelaskan oleh teman saya Galang. Kemudian yang kedua ada binary tree yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Kemudian yang ketiga adalah searching yang akan dijelaskan oleh Aldian. Mungkin sekian dulu penjelasan dari program planning ticketing ini. Kemudian kodenya akan dibahas oleh teman saya yang telah saya sebutkan tadi. Perkenalkan, nama saya Galang Adi Prasetyo, NIM A7101927 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab linked list. Apa sih linked list itu? Linked list atau biasa yang disebut dengan senarai berantai dalam ilmu komputer. Linked list merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data biasanya secara terurut sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian atas elemen yang tersimpan dalam senarai dilakukan secara lebih efektif. Praktiknya, sebuah elemen data memiliki elemen yang digunakan untuk saling menyimpan rujukan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah senarai abstrak. Nah, ciri-ciri khusus linked list yaitu mempunyai node seperti ini. Ini ciri khusus yang dimiliki oleh linked list. Ini adalah strukturnya. Struktur linked list seperti ini. Dan linked list yang hanya memiliki satu penghubung itu bisa disebut dengan single linked list seperti ini. Dan di sini merupakan isinya yaitu seperti ini. Namanya juga linked list. Nah, linked list itu senarai berantai yang saling berurutan dan mempunyai penghubung dan bisa dilihat seperti ini.
dan setiap node yang mempunyai dua buah rujukan atau senarai berantai dan setiap node terdiri atas dua elemen atau integer, node ini disebut dengan double integer atau double linked list seperti ini. Senarai berantai atau linked list ini merupakan struktur data yang paling umum dan sederhana yang digunakan untuk mengimplementasikan model struktur data lainnya, termasuk stack ataupun lari asosiatif, dan banyak juga manfaat dan keuntungan yang didapatkan menggunakan linked list ini. Salah satunya yaitu penggunaannya sangat mudah dan efisien waktu. Ini yang saya blok ini, nul ini, yaitu menandakan sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah nul. Nah, seperti ini, nul. Kalau nul ini dikatakan kosong atau isi pointer ini tidak ada. Di dalam linked list itu mempunyai dua versi atau dua sistem operasi yang terkandung dalam linked list ini. Salah satunya yaitu push. Push merupakan sebuah sistem operasi di mana dalam linked list terdapat dua kemungkinan insert ini melalui push depan ataupun belakang. Satu lagi sistem operasi yang digunakan untuk linked list yaitu pop. Kebalikan dari push merupakan operasi delete, di mana di linked list memiliki dua kemungkinan delete, yaitu melalui depan pop depan dan melalui belakang pop belakang. Nah, contohnya seperti inilah contoh sebuah pub dalam penggunaan sistem operasi di linked list. Operasi depan digunakan seperti berikut ini, dan ini adalah contoh pub depan menggunakan nul seperti ini. Nul artinya kosong. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab materi tentang list dalam kode ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Adari dengan NIM A710190028. Di sini saya akan menjelaskan bagian binary tree. Namun sebelum menjelaskan binary tree, kita harus tahu dulu tree itu apa. Tree atau pohon adalah salah satu bentuk struktur data yang menggambarkan hubungan hierarki antara elemen-elemennya seperti relasi one to many. Lalu, apa bedanya dengan binary tree? Binary tree adalah tree yang hanya dapat mempunyai maksimal dua bijinan saja. Aturan main binary tree yaitu setiap chip node sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada root node-nya. Kemudian setiap chip node sebelah kanan harus lebih besar daripada root node-nya. Kenapa harus membedakan kiri dan kanan sesuai besaran nilainya? Tujuannya untuk memberikan efisiensi terhadap proses searching yang dimana nanti akan dijelaskan pada teman saya. Kemudian pada program aplikasi plan ticketing ini terdapat fungsi insert, yaitu dengan memasukkan nilai variabel integer, IDT atau ID tiket, IDP, ID pesawat, string nama, string tempat duduk, string tujuan, integer kelas pesawat, kemudian ada string nama pesawat, kemudian string jam. Semua itu akan dimasukkan dengan metode linked list yang dijelaskan pada teman saya sebelumnya. Kemudian Anda terdapat pencabangan yaitu is empty. Jika nilai tersebut benar, maka harus sama dengan t. T yaitu yang dimana setelah dimasukkan dalam linked list tersebut akan dimasukkan pada node pertama. Maksudnya is empty yaitu ketika binary tree masih kosong, maka nilai tersebut akan dimasukkan paling pertama atau menjadi root. Namun jika data pertama sudah ada, akan muncul perulangan yaitu currency sama dengan root. Currency di sini maksudnya adalah posisi tersebut akan diulangi ketika letak kanannya currency sama dengan 0. Di sini ada di dalam perulangan ada pencabangan yaitu ketika tiket ID-nya lebih besar dengan ID yang diinputkan, maka posisi ID-nya yang diinputkan itu akan diletakkan di sebelah kanannya root. Namun jika ID-nya itu lebih kecil dengan posisi ID-nya root, maka inputan dari ID tiketnya tersebut akan diletakkan di sebelah kiri. Kemudian terdapat fungsi print eksekutif. Di sini disingkat dengan print underscore EKS. Fungsinya yaitu untuk menampilkan semua data-data yang ada di kelas eksekutif. Pada fungsi pertama yaitu if p sama dengan 0, artinya
Jika binary tree tersebut masih kosong, maka tidak akan menampilkan data apapun, yaitu akan nilai return nilai kembali. Namun dilanjutkan percobaan jika nilai P kelas pesawat, yaitu nilai binary tree yang mempunyai nilai kelas pesawatnya sama dengan kode kelas indeks ke-1, nilai kedua yaitu kelas eksekutif, kelasnya 110, maka akan menampilkan semua penumpang yang berada di kelas eksekutif dari tujuan penumpang, pesawat penumpang, nama pesawat, dan panjang tujuan. Semua akan ditampilkan ke dalam print eksekutif. Kemudian setelah ditampilkan, yaitu memanggil fungsi print eksekutif lagi. Namun ini memanggilnya dengan nilai link list collect, yaitu nilai yang paling kecil, nilai yang lebih kecil dari root. Artinya jika nilai ID tiketnya berada di kiri ada, maka akan muncul nilai ID tiketnya penumpang yang berada di posisi root kiri. Kemudian memanggil fungsi print eksekutif P kanan, P link list kanan, maka akan memunculkan penumpang yang berada di ID tiketnya yang lebih besar daripada root tengahnya. Print PSN sama seperti dengan print eksekutif, namun yang membedakan untuk menampilkan penumpang yang berada di kelas bisnis. Sekian dari saya, kemudian pada materi searching akan dijelaskan pada teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldian Karalrianetti, NIM A711900038 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi searching yang terdapat pada program aplikasi plan ticketing. Pada program aplikasi plan ticketing terdapat full, cek kursi, tree node, root in data, string data. If root 0, ketika data paling terakhir atau kanan sudah habis, maka nilai kembalinya false. Return false, else if root ID pesawat, data, root, seat, data 1. Ketika ID pesawat sama dengan ID dari input penumpang dan kursi sama, maka sudah dipesan atau true. Return true, else if data, root, ID pesawat. Jika data yang dicari lebih kecil dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kirinya, left child. Return cek kursi, root, left, data 1, else jika data yang dicari lebih besar dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kanan. Jadi, jika yang dicari lebih kecil dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian di sebelah kiri, dan jika yang lebih besar dicari di sebelah kanan, seperti itu. In cari tiket eksekutif, tree node, root, in data, file 1. Abaikan perulangan ini akan terus berlanjut hingga return 0. If root 0, ketika data paling terakhir atau kanan sudah habis, maka tampil tulisan data tidak ditemukan. Pastikan Anda telah memasukkan data yang tepat dengan benar. Else if root ID tiket, data, root kelas pesawat, kode kelas. Ketika data yang dicari sudah sama dengan ID kelas pesawat di eksekutif, maka akan tampil seperti ini. Else if data, root ID tiket. Jika data yang dicari lebih kecil dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kirinya, left child. Dan cari tiket eksekutif, root, left data. Else jika data yang dicari lebih besar dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kanan, sama seperti tadi. Jika yang dicari lebih kecil, maka dicari di sebelah kirinya, left child. Dan jika yang dicari lebih besar, maka akan dicari di sebelah kanannya, right child. In cari tiket bisnis, sama, abaikan perulangan ini akan terus berlanjut hingga return 0. If root sama 0, ketika data paling terakhir atau kanan sudah habis, maka tampil tulisan data tidak ditemukan. Pastikan Anda telah memasukkan data dengan benar. Else if root ID tiket, data, dan root kelas pesawat, kode kelas. Ketika data yang dicari sudah sama dengan ID dan kelas pesawat di bisnis, maka tampilan datanya akan begini, seperti ini. Else if data, root, ID tiket. Jika data yang dicari lebih kecil dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kirinya, left child. Turn, cari tiket, bisnis, root, left data. Else jika data yang dicari lebih besar dengan ID tiket, maka dilakukan pencarian data sebelah kanan, right child.
Jadi sama lagi, jika ingin mencari yang lebih kecil di sebelah kiri, left child, dan jika ingin mencari yang lebih besar di sebelah kanan, right child. Penjelasan di bawah ini sama dengan penjelasan dicari tiket bisnis atau eksekutif. Perbedaannya yaitu jika di atas menggunakan fungsi in dan di dalamnya ada perulangan while hingga return null, maka fungsi tersebut berhenti. Sedangkan di bawah ini menggunakan fungsi boolean. Ketika root sama dengan null dan nilainya adalah false, maka fungsi boolean di bawah ini akan berhenti. Boolean search kelas bisnis, free not root in data. If root null ketika data paling terakhir atau kanan sudah habis, maka nilai kembalinya false. Bool search kelas eksekutif, if root null ketika data yang paling terakhir atau kanan sudah habis, maka nilai kembalinya false. Baiklah, cukup sekian video dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat memenuhi dan menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data semester 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.